Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Uswatunasana dalam program Super Prediksi. Kali ini kita akan membahas semifinal Piala AFF 2022 bersama narasumber kita hari ini, Bung Eko dan juga Bung Majid. Halo Bung Eko. Sehat Vicky? Sehat, Alhamdulillah. Bung Eko gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Setelah pulang dari Qatar sekarang biasa. Sibuk lagi dengan agenda di Warta Kota dan Tribun. Back to routinity ya? Iya. Bung Majid gimana kabarnya nih yang baru balik dari Filipina? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah, gimana di sana? Enak? Sama lah, nggak kurang lebih sama kayak Indonesia. Oke, Mas Eko ini kalau melihat evaluasi laga Indonesia di pertandingan Piala AFF ini bagaimana Mas Eko? Kalau buat saya ini sangat kurang memuaskan ya kalau buat saya. Apalagi kita lolos sebagai runner up yang harusnya kita bisa jadi juara grup. Dan Majid meliput langsung ke Filipina, melihat betapa mengesalkan kalau buat saya permainan timnas, main secara kualitas kita di atas lawan tapi kok hasilnya cuma menang 2-1 ya Bung Majid ya. Tapi buat saya bersyukur tiap tahun mungkin kita lolos dari fase grup, kecuali di tahun 2014 atau 2012 tuh kalau nggak salah tuh. Ya cuma buat apa gitu kalau cuma lolos terus nanti jadi finalis kalah lagi. Nah, di tahun ini buat saya itu kurang meyakinkan gitu, padahal materinya lumayan oke gitu, meski ada kendala soal kompetisi, soal tragedi Kanjuruhan dan lain-lain. Ini belum hasil yang seharusnya dibikin sama timnas Indonesia. Berarti segi permainannya kurang memuaskan gitu ya? Kalau buat saya iya. Kalau buat Bung Majid bagaimana? Sama Bung Eko, tapi kita lihat dulu dari perjalanan kita juga cukup lumayan ya. Walaupun di partai pertama lawan Kamboja seharusnya kita bisa menang banyak ya, karena di situ banyak peluang-peluang dan itu sangat disesalkan oleh Sintayong. Kita hanya menang 2-1 di kandang. Kemudian lawan Brunei tidak bisa dihitung lah ya, walaupun kita menang 7-0, ya memang harusnya bisa lebih sama. Dan yang terakhir kemarin Mas Eko, kemarin saya ikut away timnas Indonesia menghadapi Filipina, di mana memang Sintayong bahkan setelah sesi itu di sesi preskon dia bilang ya tidak ada raut wajah kesenangan karena dia mematok kalau bisa lebih dari 3 gol untuk bisa keluar sebagai juara grup, karena juara grup sendiri kita akan melawan runner up grup B di mana Malaysia kan yang akan keluar yang di klub. Sementara melawan sekarang di semifinal tuh melawannya bisa dibilang sekarang jadi rajanya di Asia Tenggara juga selain Thailand kan. Dan ini yang saya bilang kurang memuaskan dan dak-dik-duk-der lah ya. Bagaimana permainan timnas Indonesia menghadapi Vietnam nanti. Oke, ini kan kita tahu nih timnas Indonesia punya masalah pada penyelesaian akhir ya Mas Eko di Piala AFF. Apakah nanti melihat itu akan dapat diperbaiki di fase semifinal, Mas Eko? Itu pertanyaan yang menurut saya ini akan jadi tanggal 6 ya besok. Semifinal pertama di Gelora Bung Karno. Itu akan jadi kesempatan emas kita buat mendulang sebanyak mungkin gol. Tentu balik ke bagaimana pemain itu sendiri gitu. Pelatih sudah memberi instruksi yang baik dan pemain sudah dibekali kemampuan atau taktik dan lain-lain, tapi balik lagi mental mereka siap nggak untuk cetak banyak gol ke gawang Vietnam. Dan jangan lupa Vietnam ini baru cetak sejarah. Jadi sepanjang 3 kali Piala AFF terakhir, Vietnam mencetak sejarah dengan tidak kebobolan selama fase grup. Itu sesuatu yang bukan hal yang gampang ya. Mereka lawan di fase grup, mereka lawan Myanmar, terus ada Singapura, Malaysia, kemudian Laos. Nah itu lawan Laos mereka menang 6-0, Malaysia menang 3-0, Singapura 0-0, dan lawan Myanmar 3-0. Jadi mereka lolos sebagai juara grup B untuk melawan kita ya Bung Majid ya, runner up grup A. Nah, bisa atau enggak balik lagi buat saya sih di kandang mungkin oke lah ya. Tapi ketika balik ke atau nanti leg kedua di Vietnam 3 hari setelah tanggal 6 itu pasti ada banyak hal teknis yang bisa bikin rencana Sintayong berantakan. Pertama soal emosi, tekanan juga ya Mas.
soal pengalaman, soal tekanan dari publik atau supporter kita sendiri. Mungkin gitu. Oke, Bung Majid, ini kalau melihat timnas Indonesia ini kerap mendapatkan kritikan gitu yang banyak selama tampil di Piala AFF 2022. Banyak pihak yang menilai bahwa skuad Garuda tuh masih egois begitu. Bahkan pelatihnya sendiri Sintayong juga menyayangkan banyak peluang yang tidak bisa dimanfaatkan menjadi gol. Bagaimana tanggapan dari Bung Majid? Ya setuju, hampir semua masyarakat melihatnya sama ya Mas Eko ya dengan timnas Indonesia itu sekarang. Kalau bisa dibilang memang dengan skuadnya memang bagus ya, pencampuran antara pemain pengalaman, ada pemain naturalisasi juga, ada pemain yang muda juga. Cuma kembali lagi ketika di dalam lapangan khususnya di penyelesaian akhir kita lihat Egy pernah, Witan Sulaiman, tidak ada kipernya sudah lewat. Kemudian Ricky Kambuaya, back Hansa Muyama Pranata juga malah yang tendangan dari atas. Persis di depan gawang. Makanya Sintayong juga agak merasa heran ya sebenarnya apa yang terjadi dengan lini depan, dan 7 gol ketika melawan Brunei itu 7-7-nya pemain yang berbeda, tidak didominasi oleh satu striker. Bahkan Spaso pun akhirnya bisa cetak gol juga kan di 1 gol dia, walaupun dia di Liga 1 dia keluar sebagai top skor, tapi ketika di timnas dia tidak mendapatkan menit bermain yang terlalu banyak juga kan. Karena kita juga masih belum tahu nih dari 4 pertandingan ini tampaknya Sintayong juga masih kesulitan untuk siapa sih yang harus menjadi starter di depan. Kita Sananta juga pernah dimasukkan striker, terus di situ ada Dendi juga, ada kadang si Egy bisa masuk, si Witan juga bisa ditaruh di depan. Nah, kita melihat ini Sintayong masih belum bisa, kita masih dia mendebak-debak sendiri juga. Betul, tidak mempunyai striker siapa nih yang paling bos nih di depan. Dan itu makanya bilang kenapa masyarakat Indonesia itu sangat mempertanyakan ada apa ini. Kita juga takutnya Mas kejadian ketika menjamu Thailand kemarin, kita banyak peluang juga ya. Thailand dengan bermainnya dengan kedewasaannya, dengan pengalamannya yang tinggi, 10 orang loh bahkan kita sudah unggul. Kemudian dia 10 orang dia bisa golin satu sama, malah cetak gol penyeimbang. Dan ini yang akan dikhawatirkan oleh Vietnam. Makanya runner up ini menjadi suatu kerugian karena kita bermain di home dulu, habis itu away dulu. Katakanlah Vietnam menang 1 atau 2-0. Ketika di Vietnam saya juga tahu atmosfera di Maidin sendiri. Itu supporternya juga sama gilanya dengan Indonesia. Dan pemainan Vietnam malah lebih semangat lagi. Mungkin menang 1-0, 2-0 kita juga jangan berbesar kepala juga, kita bisa lolos 3, ternyata dibantai 3-0. Jangan cukup merasa puas. Betul. Kalau dari pandangan Bung Eko sendiri melihat tanggapannya Bung Majid bagaimana? Yang tadi dibilang Majid tuh sangat serius ya. Ketika main di Vietnam, jadi apa skuad kita? Apalagi mayoritas pemain-pemain muda yang belum terlalu lama bandingkan dengan Vietnam. Pelatihnya itu Park Hang-seo tuh dari tahun 2017 dia udah pegang Vietnam. Itu dari timnas usia 23. Dari 2017 sampai sekarang, jadi dia naik level U23 dan senior. Persis seperti Sintayong sebetulnya. Nah, di level U23 dia kasih medali emas tuh SEA Games 2019, 2021. Kemudian Piala AFF 2018 pelatihnya dia juga, skuadnya juga mayoritas sama. Jadi secara mental, secara pengalaman, secara bagaimana mereka menata hati untuk pertandingan tuh udah pasti beda gitu. Mereka nggak ya udah main simple, main tenang gitu. Beda mungkin kalau nanti kita cetak gol dulu nih, malah kita yang akan tertekan. Biasanya kayak gitu tuh, Bung Majid. Betul. Kita golin kok malah kita jadi tertekan gitu. Kalau mereka yang udah ambil alih kendali atau mencetak gol duluan, itu makin sulit sih. Jadi sebagai orang Indonesia, saya tetap berharap lah ya timnas bisa lewat. Tapi realistisnya ini akan jadi perjalanan yang gak gampang lah buat Garuda. Berarti pemain Vietnam ini jauh lebih matang bisa dibilang. Jauh. Bahkan ada satu pemain dia, saya lihat di sini nomor 19, Nguyen Quang Hai itu main di Ligue 2 di klub Pau di Prancis. Itu meskipun dia nggak starter dan di kita juga banyak yang main di luar ya, tapi ini Ligue 2 satu level di bawahnya Ligue 1 yang ada Messi di sana. Jadi sesuatu banget lah dia bisa main di sana. Gitu. Oke.
ini dari laga semifinal AFF ini kan akan dimainkan 2 leg begitu ya. Mungkinkah pelatih timnas Sintayong ini memainkan taktik agresif begitu Bung Eko pada leg pertama yang merupakan laga kandang untuk kemudian bisa memarkirkan bus gitu pada laga kedua? Kalau yang agresif mungkin iya, gitu. Tapi dia Sintayong pelatih berpengalaman gitu. Pernah bawa, kita udah tahu lah track recordnya yang paling sensasional ketika bawa Korea Selatan mengalahkan Jerman ya, Piala Dunia 2018. Dia nggak akan gegabah serang total dan lain-lain buat saya. Jadi dia pasti akan pilih pemain yang main balance dulu. Jadi setiap sisinya ya sudah kuasai pertandingan dulu. Kalau bisa gol cepat gitu. Tapi nggak akan agresif yang terus menyerang. Kalau buat saya sih begitu. Nah untuk di away-nya parkir bus bukan pilihan yang tepat. Gimana Bung Majid? Betul. Sekarang udah tidak ada lagi strategi parkir bus yang dulu diterapkan Mourinho ya di Real Madrid. Sekarang sudah tidak ada. Jadi memang kalau misalnya di sini menyerang ya di sana juga mereka akan bermain kan tetap dengan pola yang sama. Justru kalau malah parkir bus sejak awal ya itu kekuatan fisik dari pertahanan kita sampai kapan kan, apalagi kita main-main Asia. Tapi kalau main bola tuh tertekan terus sama lawan tuh stres. Nggak fokus juga ya? Ya, stres banget. Dan apalagi kalau agak goyah sedikit itu malah makin susah kita untuk konsentrasinya lagi. Oke, Bung Majid, Sintayong ini memiliki rekor buruk saat menghadapi Vietnam begitu. Menurut Bung Majid, seberapa besar peluang dari Sintayong mampu memutus catatan buruk tersebut? Ini prediksi yang sangat sulit karena kita orang Indonesia, kita tetap jiwa nasionalis ya. Tapi kita juga kadang harus realistis ya. Melihat di perjalanan timnas Indonesia sekarang dengan Vietnam. Memang kans Indonesia menang di leg pertama ini sangat besar. Ya mungkin 1 atau 2-0. Tapi ketika seperti Bung Eko bilang, ketika Kemaidin Vietnam main ya, kita sudah bisa pikiran kita udah bisa kemana-mana. Sintayong kita nggak, kalau Mbak Vicky bilang apakah parkir bis, tidak akan bisa. Pemain Vietnam itu secara statistik mereka itu bermain 1-2 sentuhannya sangat cepat dibanding Thailand. Thailand itu bermainnya memang lebih dewasa, lebih berpengalaman cara mengatur bolanya oleh Teraton Bumhatan ya, kapten yang juga kemarin man of the match-nya, dia bagus juga. Nah sementara di Vietnam ada Quang Ninh ya namanya ya, yang nomor 19 itu. Nomor 19 itu. Itu Messi-nya di Vietnam. Pemain bintangnya Vietnam ya? Pemain bintangnya. Kita punya Messi-nya Indonesia, ada namanya Egy, tapi tidak seperti Messi ya Mas ya. Beda. Akhirnya lebih beda. Kalau dulu kan waktu dia masih 17 tahun masih U19 masih bagus. Kalau sekarang permainannya ya mungkin ketutup lah ya dengan permainan yang lain. Nah, sekarang kita lihat ada Quang ini dia jadi kartu asnya Vietnam. Jadi Park Hang-seo itu terkadang menurunkan Quang ini di babak kedua untuk memainkan pola permainan tengah yang menurut saya ini bahaya ini. Apabila pemain ini sudah dimasukkan ini udah sangat bahaya. Gitu. Jadi kalau untuk peluang ya di GBK saya rasa menang ya. Mas Eko ya. Mudah-mudahan ya. Supaya ya. kita ada semangat buat nonton leg kedua. Betul. Bung Eko, Indonesia kan diperkuat dengan pemain naturalisasi yakni si Jordi Amat gitu ya di lini belakang. Bagaimana Anda melihat performa Jordi Amat ini di timnas Indonesia? Jordi Amat biasa aja masih biasa aja berarti biasa ya? aja untuk ukuran. Buat saya ya ini balik ke selera gitu. Buat saya dari dulu siapa sih pemain naturalisasi kita yang menonjol bertahan dalam usia yang lama. Terus kalau dilihat berkaca dari penampilan di fase grup kemarin biasa aja. Oke, secara postur mungkin, tapi nggak cuma postur kan main bola gitu. Reading the game-nya kita harus tahu, terus gimana duel head to head sama lawan. Itu buat saya Jordi Amat biasa aja gitu. Biasa aja, B aja. Tapi bagaimana Bung Eko melihat lini pertahanan timnas Indonesia pada Piala AFF ini? Kita kebobolan 3 gol ya Bung Majid ya. Kita kebobolan 3 gol, Thailand 2 gol. Jadi itu bisa jadi ukuran gitu. Dan ketika lawan Thailand yang 10 pemain tadi Bung Majid jelaskan, kita malah kebobolan. Itu mengindikasikan kadang kita suka salah ambil keputusan. Ketika gol lawan kebobolan dari Thailand, itu harusnya Asnawi bisa buang saja main simple. Itu Fahrudin ketarik, Jordi Amat ketarik. Ya tinggal memang ada ketidakberuntungan deflected ya. Kambuaya deflected. Nah, tapi tetap saja artinya main simple dulu saja. Itu yang
kadang kita nggak tahu, bingung atau gimana itu ya. Main simpelnya tuh harus ya kurang tepat kadang waktunya, timingnya tuh kadang harus passing, kadang harus diagonal, vertikal, itu yang buat saya kok begitu gitu. Nah mungkin Bung Majid bisa kasih pandangan beda karena Bung Majid ini yang terus ngikutin perkembangannya timnas. Kalau buat saya secara permainan naturalisasi kita biasa aja. Malah nanti saya akan meng-compare ya bagaimana permainan Asia Tenggara dengan dunia ya nanti saya bertanya ke Mas Eko. Iya Mas, kalau timnas Indonesia sendiri mungkin mengutip dari perkataan Iwan Fals ya, Indonesia itu gerasak-gerusuk mainnya kemarin waktu lawan Filipina ya, karena kita udah bener kata Mas Eko, tidak simple, tidak bisa percaya diri. Maka mungkin kemarin saking percaya dirinya jadi lepas juga, butuh fokus juga kan di situ. Akhirnya dan nanti juga Jordi Amat, soal Jordi Amat ini memang dia kan baru lah ya. Ini Piala AFF ini baru dia main untuk membela timnas Indonesia kan, baru naturalisasi kemarin. Mungkin butuh adaptasi lah, walaupun dia main senior di Spanyol dan usianya juga sangat matang, ya tentu tetap ya ada warna tersendiri antara bermain di Eropa dengan di Indonesia. Bermain di lini belakang bersama dengan Farudin atau Hansa Muyama mungkin masih belum terlalu nyaman juga, apalagi kemarin ketika lawan Thailand itu benar-benar kita bolanya counter attack ya dari Thailand, dan mereka tuh yang saya pikir dan mungkin semua orang berpikir kita bermain 11 orang loh lawan 10 pemain. Harusnya bisa nambah itu, posisi unggul 1-0. Nah, apalagi nanti kita melawan Vietnam, Mas Eko. Sementara saya berpikirnya walaupun Thailand di Piala AFF kemarin berhasil mengalahkan Vietnam, malah berpikirnya untuk kualitas sekarang tuh malah Vietnam ada di atas Thailand. Thailand itu untuk materi pemainnya hampir pemain-pemain yang lama juga, pemain-pemain yang senior juga yang diturunkan. Walaupun si Canatip tidak diturunkan ya, mungkin udah bukan kelasnya Canatip untuk bisa turun di AFF lagi. Kalau ya saya lihat sih timnas Indonesia ini beberapa materi pemainnya baik di tengah, belakang dan depan benar-benar satu harus menjaga fokus. Terus kedua untuk menghadapi Vietnam ini sangat terkenal dengan permainan kerasnya. Waktu itu kita tahu Evan Dimas yang dihajar Mas Eko di Piala AFF atau di SEA Games ya kalau tidak salah di Filipina, dihajar. Terus kemarin di terakhir sih memang kita kalah ya di SEA Games, kalah 3-0 U23 waktu di fase grup. Itu terakhir memang dari 4 atau 5 pertemuan terakhir Sintayong menghadapi Vietnam belum ada 2 kali kalah dan 2 kali seri. Catatannya mungkin ini juga akan menjadi head to head lah pertarungan, walaupun sama-sama dari Korea Selatan, Park Hang-seo dari Korea Selatan, seniornya dari Sintayong. Ini juga jadi apa ya, head to head dua pelatih ini. Dan baru saja tadi saya mengikuti press conference, pre-match conference untuk pertandingan besok. Kedua pelatih ini sudah ada aroma apa namanya head to headnya, sudah ada aroma perseteruannya dalam konferensi pers. Tadi saya ceritakan Park Hang-seo itu pas awal timnas dari Vietnam dulu ya, dia melihat nih ada dua orang media Korea, dia tunjukkan perkataan kamu dari mana, kamu media atau bukan gitu kan, tapi pakai bahasa Korea mereka. Tapi di dalam press con itu tidak dijelaskan oleh interpreter. Nah nanti setelah itu abis itu selesai ditunjuk-tunjuk kan, marahan di situ. Nah udah gitu selesai, nah kita baru dikasih tahu ternyata di situ kan medianya ini tuh dokumentasinya Sintayong, yang selalu mengikuti Sintayong. Tapi kenapa memang dimarah-marahin? Iya, tapi dulu ini ngikutin Sintayong nih. Iya. Ngikutin Sintayong terus keluar. Nah interpreternya yang ngebantu menerjemahkannya si media ini ke Indonesia namanya Mbak Diana. Terus dia bilang, tadi itu kita ini ditanya-tanyain sama Pak Hang-seo, kenapa kamu di sini, kamu media atau bukan, ditunjuk-tunjuk lah kasarnya. Ternyata media ini dulu itu pernah kerjasama sama Pak Hang-seo, pernah meliput atau apa gitu. Dan media ini menggunakan jersey timnas Indonesia, Garuda. Mungkin dia merasa geram atau panas di situ. Kemudian si Pak Hang-seo juga dalam press con-nya itu yang tidak diterjemahkan dengan seluruhnya oleh interpreter yang bertugas di situ. Dia bilang kalau dia satu mengkritisi kan sebenarnya jadwal itu 19.30 maju, ternyata tidak dapat izin ya, jadi dimajuin 19.30. Ternyata itu juga disoroti oleh si Park Hang-seo sampai dia bilang, Indonesia bagaimana sih soal jadwal aja tidak becus gitu. Bagaimana mau mengadakan Piala Dunia, kasarnya begitu. Nah itu yang dikatakan langsung oleh
interpreter dari media Korea itu, dan diceritakanlah kepada Sintayong. Sintayong denger nih, ya udah kita habisi saja besok. Gitu. Nah jadi nih sebenarnya sudah ada aroma apa namanya perseteruan juga nih antara pelatih gitu Mbak Vicky. Oke, tapi laga Indonesia versus Vietnam ini berarti laga yang berat begitu ya untuk timnas Indonesia? Iya, mungkin kalau untuk Vietnam dia dapat keuntungan karena di leg keduanya bermain di dia. Apapun hasilnya saya bilang 1-0 atau 2-0 dia bakal tetap kepala tegak karena terakhir kita main nih di kandang. Tapi untuk Indonesia bakal sangat berat. 1-0, 2-0 belum menjamin Indonesia untuk bisa ke final karena di leg keduanya harus away ke Vietnam. Oke, tadi kan lini belakang nih, kita ke lini tengah. Jadi kalau di lini tengah ini kan setiap kali kalau Rahmat Irianto dimainkan, timnas selalu berhasil mencatatkan clean sheet begitu. Bahkan saat digantikan sama Kambuaya, ketika lawan Thailand, gawang Indonesia justru malah kebobolan gitu. Seberapa penting kontribusinya Rahmat bagi timnas Indonesia kalau dari pandangan Bung Eko? Itu pilihan ya, balikan semua penyusunan pemain, penetapan komposisi itu pilihan pelatih. Tapi kalau saya melihatnya ketika main dengan Rahmat di tengah, aslinya Rahmat kan pemain yang bisa serba bisa ya. Dia multifungsi main di sayap, back sayap bisa, back tengah bisa. Yang paling terkini gelandang bertahan, anchor di depan 4 back. Fungsinya dia ikut bantu 4 pemain belakang, atau kadang bisa jadi 3-5-2. Dia main ke belakang. Nah, itu dibutuhkan ketika kita dalam posisi yang lebih ingin menjaga pertahanan atau mengamankan hasil kalau buat saya. Nah, dibutuhkan tandemnya Rahmat, gelandang kreatif itu bisa Kambuaya, mungkin di situ ada Mark Klok, Abimanyu, Sarian Abimanyu gitu. Di depannya ada Witan, Egy, Sadil, Marcelino mungkin, baru di depannya Dendi ya. Tapi balik ke Rahmat, yaitu apakah Sintayong ingin mengamankan hasil atau dia butuh pemain yang tipikal menyerang untuk dobrak? Karena kita tahu, kita berapa kali Sintayong tuh nggak pernah menurunkan striker murni ya, maksudnya Spaso tuh baru main di babak kedua gitu. Jadi pilihannya Dendi yang buat saya dia bukan tipikal striker nomor 9 ya. Dia pemain yang false nine ya kalau di Spanyol itu. Dia bisa main di winger gitu. Jadi untuk narik back lawan ke samping, dan itu dibutuhkan seorang Dendi. Menurut saya itu untuk fleksibilitas di dalam tim. Jadi pemain yang dari tengah, apalagi tipikal kita banyak gelandang-gelandang yang punya skill menawan lah, boleh dibilang gitu. Secara skill ya, tapi secara pengambilan keputusan itu beda soal. Skill udah oke gitu, tapi kalau lu nunjukin skill di waktu yang nggak tepat, ketika lawan udah cover atau sudah baca, selesai. Itu yang jadi persoalan di timnas gitu. Skill oke gitu, tapi pengambilan keputusannya yang kurang. Dan Bung Majid ini mantan pemain Persija loh, jadi dia tahu hal-hal apa sih kesalahan atau kemampuan kita yang bikin pemain kadang-kadang nggak berkembang gitu. Dan itu merugikan pelatih ya, maksudnya pelatih udah membekali tapi kadang yang bertandingan pemain di lapangan gitu. Itu yang buat saya susah lah Indonesia. Tapi apakah nanti akan ada perubahan, Mas Eko, semifinal? Kalau buat saya mungkin yang main Rahmat tadi gitu. Mungkin Rahmat dengan Klok dulu, sembari melihat bagaimana adaptasi di babak pertama atau menit-menit awal gitu. Di depannya sih masih sama lah, teman-teman atau supporter udah bisa menebak gitu. Ini nggak ada yang cedera atau akumulasi. Jordi kemarin akumulasi waktu lawan Filipina, tapi udah balik lagi. Nadeo juga tadi dikatakan, tadi kan sempat cedera juga waktu lawan Filipina. Dikatakan Sintayong performanya udah bagus, udah bisa main lagi kemungkinan besar. Pilihannya itu tadi berarti apakah menempatkan Mark Klok sebagai jangkar atau menduetkan Mark Klok dengan Rahmat. Tapi saya cenderung mungkin ya, ini kan prediksi, Sintayong akan menempatkan Rahmat dengan Mark Klok dulu. Terus wingernya ada Sadil, ada Egy, kemudian Witan, kemudian Dendi sama Kambuaya. Kalau dari Ibu Majid?
Soal apa nih? Soal Penempatan. materi pemain. Iya. Materi pemain ya tidak akan berbeda ya, karena ya kita tahu bahwa 23 pemain dan 23-nya itu juga memang sudah dicoba, walaupun kita masih ada satu ya, si Sananta itu masih bisa. Tapi memang performanya dia memang belum terlihat, walaupun memang jam permainan juga masih belum dikasih oleh Sintayong lebih banyak ya. Nah, lini depan pasti ada Spaso. Spaso itu tipikal benar-benar striker, striker tunggal dia. Dengan posisinya yang di atas 180, tinggi tegap, dia juga bisa jadi bola pantulan. Kemudian di kanan kirinya kita punya dua sayap kan, ada bisa itu Sadil, bisa itu Egy atau Witan. Nah, Spaso ini nanti akan bergantinya dengan Dendi. Di lini tengah benar kata Mas Eko, ada Mark Lok, bisa juga Rahmat Irianto, atau ada Kambuaya. Syahrian Abimanyu juga saya pikir masih harus dikasih kepercayaan lagi. Dan untuk ini menurut saya yang riskan itu di bek kanan ya. Kita lihat Asnawi itu hampir bermain full ya, hampir bermain terus lah di Piala AFF ini. Coba kita kasih, dan si Yakub Sayuri ini memang kadang ditaruh sama Sintayong, bisa di wing kanan sebagai penyerang, bisa di back juga. Back kiri ada di Pratama Arhan, cuman kita lihat penampilan Edo juga sangat bagus ya Mas Eko ya. Tapi dia memang ketutup dengan Arhan yang mempunyai lemparan jarak jauhnya itu. Di tengah ya nanti kemungkinan Jordi Amat akan dipasangkan oleh Farudin atau enggak Hansa Muyama. Kembali Nadio setelah pulih dari cederanya, dia akan menjadi kiper nomor 1 lagi Indonesia. Dan kalau kita lihat materi tidak akan berubah, formasi masih menggunakan 4-3-3 menurut saya. Sintayong juga akan sangat agresif lah di pertandingan ini, sangat ingin karena sistemnya leg 1, leg 2 ya home and away gitu. Nah, saya tadi agak mau berkomentar atau menanggapi dari Mas Eko. Mas Eko kan bilang kalau timnas kita itu susah mengambil keputusan. Mengutip dari perkataannya Mourinho, Mas, sepak bola itu tidak hanya berlari dan mengoper, tidak hanya sekedar itu. Kalau hal itu ya anak-anak kecil bisa melakukan, loper. Butuh intelijensi yang tinggi. Makanya ketika di akademik di Spanyol itu mereka main piano, mereka main alat-alat musik yang bisa pikiran-pikiran mereka itu bisa untuk mengambil keputusan. Mereka tuh bisa adaptasinya dengan cepat, harus permainannya kayak gimana. Kita lihat juga mungkin 1-2 orang pemain di dunia yang bisa seperti kayak Messi. Dia cuma bermain scamming doang, bisa melihat ya seperti itu. Makanya saya mau tanya Mas, apa sih perbedaannya nih dari permainan kita di Asia Tenggara nih seperti ini? Kalau kita lihat di TV kan memang jelas. Ketika lihat langsung tuh emang kalau bermain tuh kayaknya kok nggak di pressing ya mainnya. Gimana Mas mainnya? Bisa spill sedikit nih cerita waktu di Qatar kemarin nih permainannya nih. Jadi Piala Dunia Qatar kemarin ya saya meliput selama 35 hari ya. Di sana nonton pertandingan dan sisi lain di luar sepak bola. Nah, untuk soal pertandingan sendiri gitu, itu dari sana bisa lihat langsung bahwa tim-tim yang lolos di Piala Dunia ini efisien, efektif mainnya, mayoritas. Jadi mereka kapan menunjukkan skill, kapan passing, kapan kerjasama, itu hampir semua pemain tim negara tahu kapan harus main kayak gitu. Nah, itu masih belum ada di Indonesia, Mas. Dan itu saya entah kenapa ya Indonesia nih. Jadi balik tadi ke soal di sana ya. Mau dibandingkan itu udah level Piala Dunia. Betul. Dan mungkin kita akan maju bertahap kalau secara kompetisi, secara pengembangan sepak bolanya itu grassroots-nya itu bertahap bagus gitu. Jadi nggak terputus karena harus berganti pengurus atau hal yang lain, faktor non teknis di sepak bola kita itu banyak sekali. Nah, balik lagi tadi ke timnasnya nih lawan Vietnam. Nomor 14-nya Vietnam nih bagus banget kontrol bolanya. Namanya Nguyen Hoang Duc. Nguyen ya. Nah, terus ini tuh bakal jadi PR buat Rahmat Irianto atau siapapun yang jaga, karena bola pertama selalu dari dia. 14 terus maju tadi bilang 19, nomor 19. Nah, tapi buat saya nomor 14 ini spesial gitu. Dia kayak Iniesta atau Xavi dulu di era Barcelona. Nah, ini yang
rasanya juga pasti tim pelatih Indonesia sudah mewaspadai hal itu. Tapi balik lagi, kalau nomor 14 dimatikan, Bung Majid tadi bilang ini skuad emas kalau buat saya. Rata-rata kalau dilihat skuadnya itu 23, 25 tahun, 27. Yang paling berpengalaman tuh 31 tahun. Farudin ya? Nomor 10 enggak, 10. Vietnam. Vietnam. Nguyen Van Quet, dia 56 kali tampil, 16 gol. Terus belum lagi striker nomor 22-nya nih. Vietnam diisi pemain-pemain bintang rata-rata ya. Sebetulnya secara tadi balik lagi tadi, kualitas nggak kalah Indonesia, sama Thailand juga nggak kalah. Tapi balik lagi pengambilan keputusannya yang Kurang gitu. kurang. Tapi kalau dari seluruh pemain di timnas Indonesia, menurut Mas Eko yang cukup bagus ya, Pak? Nggak ada, biasa aja. Semuanya Kalau biasa bagus, aja. iya. Kalau bagus udah main di Liga Jepang, Liga Inggris. Ingat Evan Dimas U19, Hwang Hee-chan, Korea Selatan, lawan yang ketemu di GBK yang kita menang 3-2. Evan sekarang, mohon maaf, saya kenal Evan juga. Dia bermain di Indonesia masih, tapi Hwang Hee-chan udah main di Liga Inggris, Liga Jerman. Jadi saya nggak tahu apa yang keliru dari perkembangan sepak bola kita Sekarang gitu ya. Oke. Kalau dari Bung Majid kan tadi dibilang Bung Eko tuh biasa aja semuanya. Dari Bung Majid gimana? Kalau saya masih ngeliat satu pemain ya, wonderkid masih Marcelino ya. Dia tuh kalau misal dikasih kepercayaan terus mungkin dia, dan sebenarnya setuju dengan Bung Eko. Kita punya tuh dulu wonderkid si Evan Dimas tuh masih wonderkid ya dulu ya zamannya. Nah, dulu itu dia kalau tidak salah tidak mau ke Eropa atau seperti apa gitu ya. Nah, mungkin hal yang sama aturan, jangan si Marcelino ini dia punya bakat. Bahkan saya punya kabar bahwa Marcelino tuh diminatin di salah satu klub di Belanda. Ya memang kalau misalnya kita di Indonesia nih, kalau memang dari umur 17-18 memang benar-benar punya bakat, udahlah keluar aja lah. Keluar yang jauh, jangan main di Liga Indonesia. Supaya ada perkembangan juga Dan nantinya. begitu, satu catatan lagi, begitu pun main di Liga luar ya harus main. Jangan tidak main, percuma kan kalau tidak main, cuma latihan-latihan aja ya dapat apa gitu, mending balik lagi deh gitu. Ya Marcelino sih masih, kalau permainan bagus ya kita lihat ininya bagus ya, secara passingnya juga bagus, terus ini bagus walaupun dia pemain masih muda ya. Dia juga habis cetak sejarah kan, jadi pemain timnas Indonesia termuda ya yang cetak gol di Piala AFF di Indonesia setelah Boas, hanya beda terpaut 3 bulan atau 4 bulan gitu. Dan kemungkinan jadi tulang punggung kita di Piala Dunia U20. Bisa iya, sangat karena cuma 18 tahun dia. Kapten ya, bisa jadi kapten ya dia itu. Oke, tadi kan disebut sama Bung Majid, jika Indonesia kan kansnya tuh banyak besar gitu menang melawan Vietnam di pertandingan laga nanti. Nah, akankah kalau nanti dia menang di Indonesia pertama, nah leg kedua Indonesianya main sama Vietnam lagi, itu kan pasti tekanannya besar nih, Bung Majid. Betul. Khususnya kan kita tahu timnas Indonesia ini kan julukannya juara tanpa mahkota gitu, sering kali kalah di leg kedua. Nah, bagaimana tanggapan Bung Majid? Ya balik lagi ke julukan dulu, predikat sebenarnya emang Indonesia udah 6 kali runner up. 6 kali. Mas Eko mungkin udah liputan 4 kali. Saya baru dapat 3 kali. Ya semoga jangan keempat kalinya lah ya saya liputan runner up. Ya kalau kita di GBK ya kita percaya diri, mungkin ada 50.000 penonton. Tapi balik lagi kalau permainannya kalau balik lagi di sini, kalau permainannya kayak menghadapi Thailand kemarin, kalau di sini seri ya udahlah, kita bisa apa. Cuma kalau kita benar kata Mas Eko, kita menang 1-0, 2-0, di sana tuh kita bisa tandingan leg kedua lebih percaya diri nontonnya Mas ya. Walaupun kalau di sini udah menang tipis, waduh deg-degan banget. Mendingan diganti lah gitu kadang-kadang. Tapi ada satu hal yang pengen saya sampaikan, mungkin nggak tahu deh, udah pada tahu belum? Luis Milla, mantan pelatih timnas Indonesia, itu pernah bilang gitu, dia satu orang di timnas kita, saya sebut namanya Sadil Ramdhani, itu dia puji setinggi langit. Menurut dia paling topnya di eranya dia tuh Sadil Ramdhani. Tapi ada hal-hal yang membuat Sadil dan pemain Indonesia lain ketika tampil di luar, entah itu homesick, entah itu persoalan sikap, entah itu soal adaptasi dengan makanan dan lain-lain, itu terus belum lagi tadi baik ke homesick itu kangen sama lingkungan pertemanan, itu yang
kayaknya kita harus pikirin atau bikin ekosistem yang di luar untuk menunjang si para pemain bola kita gitu. Kalau enggak kita akan di sini-sini aja gitu. Padahal secara skill boleh dilihat, tanyalah orang-orang atau pelatih-pelatih yang melatih klub di Indonesia yang berasal dari luar, Jackson F. Tiago, siapa sebut saja, Fabio Oliveira mungkin. Mereka mungkin akan lihat pemain Indonesia tuh keren gitu, tapi ketika di level berikutnya 16, 17, 18 udah mulai hilang. Kurang. Iya, Liga Danon tuh kita hampir juara terus ya Mas ya. U12-nya Danon tuh lawan Brazil kita bisa menang, Prancis bisa menang. U16 juga mungkin masih bisa ngimbang-ngimbangin lah di Asia ya. Ya balik lagi ya ketika udah naik ke U23 senior. Nah itu yang masih goyang tuh, kenapa sampai sekarang alasannya kenapa ketika pemain sudah masuk ke level senior malah prestasinya malah menurun gitu. Oke, dari tadi kan kita sudah membahas timnas Indonesia versus Vietnam nanti. Ini kalau melihat Thailand nanti versus Malaysia, bagaimana Bung Majid? Thailand versus Malaysia. Thailand datang dengan rasa percaya diri tinggi ya. Dia juara kemarin menghadapi Malaysia. Alexander Polking juga sudah bisa, pelatih dari Thailand, dia juga sudah tahu bagaimana permainan Malaysia. Malaysia juga kemarin harus adu penentuan dengan Singapura. Singapura pertandingan terakhir untuk bisa lolos sebagai runner up grup B. Ya kalau menurut saya Thailand masih di atas lah ya. Dari Thailand sendiri kan ini nanti akan home dulu di Malaysia, habis itu kedua di Thailand. Kalau kita melihat langsung permainan Thailand di GBK, ya saya pikir Thailand punya kans kembali. Maaf Malaysia. Iya. Punya kans bisa masuk ke final ya. Salah satu pemain bintangnya tuh si Teraton Bumhatan, kaptennya. Dia dulunya tuh main di back kiri. Back sayap kiri. Back sayap kiri, tapi sama si Alexander Polking justru dipindah ke tengah. Mainnya lihat. Dan makin menonjol. Bener. Usianya 31, 32 gitu kalau tidak salah. Dia semakin tua ya bisa bermainnya ya seperti Messi mengayomi pemain-pemain lainnya gitu. Kalau dari pandangan Bung Eko sendiri bagaimana? Malaysia nggak ada peluang, jadi Waduh. udah serahin aja hasil akhirnya sama Thailand. Karena cukup berat begitu ya? Lawannya. Lebih berat daripada Indonesia harus lawan Vietnam. Kalau Indonesia masih ada peluang nih menang. Malaysia, aduh biasa aja, nggak usah seneng-seneng mereka lolos. Gitu. Tapi kalau dilihat dari permainan Malaysia kemarin-kemarin? Secara permainan mereka sebetulnya ini kan tim yang transisi juga. Mereka liganya atau negaranya juga kan sedang bermasalah gitu. Itu berimbas ke sepak bola federasi dan secara permainan nggak meyakinkan kalau saya ngelihatnya. Dan di grup B itu kan grupnya Vietnam itu nggak, lawannya so-so semua lah itu. Nggak ada yang menonjol. Myanmar juga sekarang biasa aja. Jadi lolos itu sesuatu yang sudah cukup bagus buat Malaysia gitu. Berarti di laga pertama ini Malaysia tuh pasti kalah gitu Mas Eko? Kalah dia, insya Allah. Tapi Bung Majid sendiri gimana Malaysia? Apakah ada perlawanan dari Malaysia? Malaysia kalau bisa pun melawan seri lah. Serius, 0-0, 1-1 seri lah, bisa golin. Ya itu buat Thailand, dia datang seri ya udah bagus. Itu dia sejelek-jeleknya Thailand kalah 1 ya Mas, tapi di sana dikalahin Malaysia 3-1, tetep aja ke final kan Malaysia. Thailand. Iya. Oke, kalau melihat dari semifinal ini kira-kira nanti siapa yang akan melaju ke final, Bung Eko? Waduh. Siapa aja yang masuk? Berharapnya Indonesia, tapi kita ngomong nasionalis ya? Iya, berharapnya tentulah. Nggak mungkin saya mendoakan Indonesia kalah. Iya. Bajunya aja udah timnas nih. Pengen juara. Udah kangen juara dari sepanjang liputan. Lihat juara ya juara U19 ya, U19, U23, U22. Yang seniornya kapan nih gitu. Terakhir 91 saya juga nggak nonton langsung. Dan mudah-mudahan ini juara, menang dulu dan pikirin leg kedua ini sesuatu yang, tapi ini dulu lah, leg pertama dulu nih. Kata leg pertama, ambil peluang sebanyak-banyaknya. Ketika dapat peluang, ayo dong, jangan disia-siakan lagi gitu. Sintayong aja yang orang Korea Selatan, tadi Bung Majid bilang dia kesel gitu, lu tuh kenapa sih Indonesia gitu, ayo dong gitu. Pemain kita tuh harus
ya ayo gitu, kita bisa lah. Iya. Kita bisa. Vietnam oke lah, dia juara 2 kali gitu, 2008, 2018. Kita belum pernah juara, tapi oke lah gitu. Dan meskipun dari tadi saya puji-puji Vietnam gitu, ya emang itu kenyataannya. Realistis. Tapi di kandang kita masih bisa gitu. PR ketika nanti di away. Tapi ini bisa. Buat saya mungkin prediksinya ya. Iya, prediksinya. 2-1. Tapi harapan saya 4-0, 5-0. Gitu. Kalau Bung Majid gimana? Siapa yang akan lolos ke final? Sama lah, sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan mencintai Indonesia dan suka bermain juga, ya saya sangat berharap Indonesia menang. Apalagi nanti di GBK didukung 50.000 lebih ya supporter. Ya kalau misalnya mentalnya Vietnam nggak bagus-bagus banget ya aturan bisa goyang ya. Jadi pemain ke-12 itu bisa ngegempur. Dan perlu diingat juga ya Mas Eko ya, supporter kita juga harus bijak lah ya. Jangan seperti kemarin ya, kejadian kemarin Thailand di ada satu insiden bisnya dilempar atau di apa. Itu ternyata jadi catatan juga kan ke AFF. Selain itu ada yang berdiri di tribun tuh, masih ada yang norak tuh. Oknum norak. Mendingan yang norak-norak nggak usah ke stadion deh. Betul. Karena akan rusak pertandingan aja. Citra kita sebentar lagi bikin tuan rumah Piala Dunia ya, U20 2002. Oke, Mas, cukup pemain kita aja dinaturalisasi, supporter jangan naturalisasi lah. Makanya ya, dengan karakter kayak gini ntar lama-lama supporter naturalisasi lagi. Biar bisa duduk di depan rapi gitu. Makanya saya pikir sih ya supporter juga sama ya. Kita dukung dengan respect juga, dengan fair play juga. Biarkan mereka datang. Kemarin saya cukup kagum loh Mas Eko ketika di Filipina itu. Supporternya Filipina itu ada di Tribun Barat, dan supporter timnas Indonesia itu rata-rata dari KBRI dan mahasiswa yang kuliah di sana, ada sekitar 100-an lebih lah. Ada di Tribun Utara di belakang gawang. Ketika Indonesia ini mereka tidak terbiasa aja. Bahkan pemain ketika golin tepuk tangan loh mereka. Itu salah satu, makanya saya bikin. Ya. Nah, ini tidak ada di Indonesia. Bahkan Indonesia aja ketika timnas lagu kebangsaan lawan aja nyanyi kadang suka teriak bu, atau enggak suka chance suka teriak bu gitu. Mungkin rivalitas perlu, cuman respect itu harus yang lebih tinggi, nomor satu lah, harus nomor tinggi. Betul. Ya itulah supporter Indonesia, kalau yang norak nggak usah datang. Nggak usah datang, betul. Di rumah aja nonton lebih bagus, lebih jelas gitu. Betul. Oke, kalau tadi Indonesia lolos ke final melawan siapa, Bung Majid? Final, semifinal dulu nih. Kalau semifinal dulu ya, misalnya katakanlah kita lolos nih final, pasti Thailand. Ulangan lagi. Insya Allah. Ulang lagi berarti dong? Iya, waktu kemarin kan 2020 kan kita mainnya bubble ya di Singapura. Kita leg pertama kalah 4-0 tuh, makanya aduh, kalah 4-0 terus duanya bisa 2-2, jadi kita kalah 6-2 waktu itu sama Thailand. Ya semoga bisa rematch di final lawan Thailand. Oke, semoga skuad Garuda bisa masuk ke final lah ya. Amin. Oke, demikian Tribuners ulasan dari Bung Eko dan juga Bung Majid. Bung Eko dan Bung Majid, terima kasih dalam program Super Prediksi. Oke, Vicky. Terima kasih Tribuners juga sudah menyaksikan. Demikian ulasan dari Bung Eko dan juga Bung Majid. Terima kasih Bung Eko dan Bung Majid sudah hadir dalam Super Prediksi. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Saya Vicky Suatunasana pamit undur diri dan salam olahraga. Jaya.